Salam kongko-kongko seni Kampung Semar. Ini kita bincang-bincang bersama Pak Aisulianto membahas tentang pelukis Nazar. Ini Pak Aisul juga kenal, tahu, punya pengalaman, punya cerita dan mengetahui bagaimana dan tindakan Pak Nazar sehari-hari dan spirit berkeseniannya yang sangat luar biasa. Ini Pak Nazar memang kita bisa mengetahui pemikiran, jiwanya, hasratnya, pengalamannya dari buku yang beliau tulis sendiri. Ini ada dua bagian. Yang bagian pertama beliau menuliskan tentang pengalaman dan pandangan hidup seninya, dan ada tentang surat-surat malam. Ini juga merupakan suatu spirit bagi seorang seniman. Bagaimana ketokohan atau perjuangan Pak Nazar sebagai seniman sejati. Beliau seorang maestro. Beliau tidak memikirkan karyanya untuk laku atau tidak, disukai atau tidak. Yang penting melukis. Dan beliau memasrahkan hidupnya untuk melukis. Dan beliau memang melukis banyak tentang penderitaan. Beliau menghayati dan beliau mempunyai prinsip 3 non. Non konsep, non teknik, dan non estetik. Beliau juga mengajarkan dengan pola kesanggaran. Serta beliau mengajarkan untuk melukis atau menjadi pelukis untuk memahami lingkungannya. Secara aktif, pribadi melukis terus dan mengeksplorasi. Karena untuk memperdalam, untuk mengetahui berbagai hal, ini perlu ada suatu kedalaman. Nah, di sini beliau juga sebenarnya tidak menafikan konsep teori, karena untuk memperdalam, memperkuat agar tetap kokoh dan gigih pada prinsipnya, sehingga tetap bisa melakukan suatu kegiatan berkesenian yang sangat beliau banggakan, beliau dalami, bahkan menjadi jalan hidupnya. Ini Pak Aisul, monggo silahkan Pak Aisul bercerita bagaimana Pak Aisul mengenal dan melihat Pak Nazar sehari-hari dalam kesenian atau berkesenian. Ya, terima kasih Pak Kris. Salam budaya cerdas. Berbicara tentang Nazar sebagai pelukis tidak bisa dilepaskan dengan sebuah aliran atau mazhab seni lukis atau seni rupa di Indonesia, yaitu abstrak. Mazhab abstrak sendiri masuk ke Indonesia sekitar tahun 1950-1960, marak 1970. Masuk Indonesia ketika para pelukis akademisi dari ISI dan ITB belajar ke luar negeri, kemudian kembali lagi ke Indonesia, ke alma maternya masing-masing, mengeluarkan seni lukis abstrak tersebut di Indonesia. Maka lahir para pelukis modern abstrak ya. Di Bandung ada Sadali dan kawan-kawan, kemudian di ISI ada Fajar Sidik, sebelumnya Handrio ada, kemudian berkembang tahun 70-an ada di Surabaya ada Rudi Isbandi, kemudian di Bali ada yang lebih muda lagi adalah Madewianto dan Frans Najira. Frans Najira dari Jakarta dan Jogja, sebelumnya mengawali dari lini sastra, yaitu sebagai seorang penyair. Kembali lagi kepada Pak Nazar tadi. Banyak tokoh tadi, Jakarta, Jogja, Surabaya, dan Bali mewakili mazhab seni lukis abstrak di Indonesia. Tetapi sebagai tonggak, sebagai martir dari mazhab seni lukis abstrak di Indonesia adalah Pak Nazar, saya kira ya. Bagaimana pencapaian atau perjalanan Nazar sebagai pelukis abstrak di Indonesia. Dia keluar dari batasan-batasan akademis atau batasan-batasan yang sudah ada di kelas ya, pendidikan formal gitu. Iya, pendidikan formal dan kaidah-kaidah yang ada di seni lukis abstrak. Pak Nazar keluar dari situ, dari arena dan situ, berusaha Pak, menemukan sendiri ya. Iya. Pak Nazar itu sebetulnya awalnya
saya baca-baca punya pengalaman bahwa awalnya selalu ditolak oleh Pak Sudjojono dan selalu dikatakan tidak ada bakat. Tapi Pak Sudjojono juga tidak tegas, kamu ditolak langsung, bukan, tapi diberi kesempatan, coba lagi, sampai diizinkan untuk mengikuti kegiatan di sanggarnya Pak Sudjojono. Nah ini menurut Pak Aisyul ini gimana Pak? Pendapat Pak Aisyul tentang statement Pak Sudjojono dan spirit Pak Nazar yang begitu bergembira ketika diterima. Beliau bahkan, ya kalau saya pernah menulis Nazar yang nyasar. Artinya awalnya beliau kan kepengen menjadi insinyur, tiba-tiba ketika diterima menjadi muridnya Pak Sudjojono, berani mengubah menjadi keinginan untuk menjadi seorang pelukis. Mungkin saya agak berbeda ya dengan pendapat yang ada pada masyarakat seni rupa atau seni lukis Indonesia bahwa Sudjojono menolak kehadiran Pak Nazar sebagai murid. Saya pribadi ketika menimba pengalaman saya di ISI, model-model penggemblengan jiwa seorang pelukis itu seperti itu yang diterapkan, karena Sudjojono dan kawan-kawan sendiri kan juga banyak berpengaruh ketika di pelukis rakyat, SIM di Jogja, pergaulan di Jogja, bahwa mendidik atau menggembleng seniman muda seperti itu. Di ASRI sendiri juga sistem itu dipraktekkan dari dosen-dosen yang muda sampai ke yang senior Pak, kepada mahasiswa. Artinya Pak Sudjojono dengan ketidaktegasannya tadi bilang kamu nggak bakat kok suruh mencoba, kan begitu ya? Artinya sudah tahu tidak bakat tapi suruh mencoba. Artinya tekanan keras ini ngetes. Ini memberikan suatu edukasi, suatu pembelajaran, atau untuk melihat karakter dan keyakinan, kegigihan, keteguhannya, begitu Pak ya? Mungkin kira-kira seperti itu. Iya, sebuah penanaman grit atau keteguhan mungkin. Memang di ISI juga sistemnya seperti itu, walaupun seperti menyelesaikan tugas-tugas, terutama dari semester 1, 2, 3, dan 4 itu Pak, walaupun bagus setiap minggu itu dikatakan jelek sama dosennya, sama dosennya, supaya melukis lagi. Karena ini kan melatih kebiasaan, dan ini terbukti Pak Nazar tetap gigih dan kokoh pada pendirian dan prinsip-prinsipnya ya begitu. Nah ini Pak Nazar ini memang melukis siang malam melukis. Bahkan ide-idenya kadang-kadang di luar kebiasaan, di luar mainstream. Abstraknya tadinya ada bentuk, mulai bergeser sampai tanpa bentuk. Apalagi beliau setelah mengungkapkan 3 non tadi, semakin bebas, semakin leluasa. Nah ini kalau Pak Aisyul melihat keseharian Pak Nazar itu gimana? Ya, Pak Nazar dalam berkesenian sangat total. Maka di awal tadi saya memberikan sebuah cap bahwa Nazar adalah martir dari seni lukis abstrak Indonesia. Karena ya memang totalitasnya memang tidak pernah memikirkan bagaimana kehidupannya dia sendiri maupun keluarganya. 100% dia menghibahkan hidupnya itu ke dalam pengabdian seni lukis abstrak di Indonesia. Bahkan beliau tidak memikirkan mau laku atau enggak, mau suka atau tidak. Iya. Ini kan saya kalau mendengar filmnya Pak Ayib tentang Pak Nazar ini mengatakan mengambil ide ini juga kadang-kadang aneh gitu ya. Tetapi Pak Ayib juga merasakan aneh dan salah mungkin secara perspektif. Bagi lukisan Nazar enak-enak aja. Dan ternyata Pak Ayib itu juga menjadi sahabat lah buat Pak Nazar ya. Jadi sering membantu, atau mungkin kalau tadi dikatakan sebagai martir, Pak Nazar ini di dalam kehidupan selalu bermasalah dengan keuangan. Artinya beliau itu selalu dan kekurangan. Nah dalam kekurangannya inilah beliau menemukan. Atau bagaimana Pak pendapat Pak Aisyul nih? Kan karena Pak Nazar ini pernah ditanya oleh Khairil Anwar, bilang, Sar, kamu ini rajin melukis, tiap hari gemar melukis penderitaan, kamu cukup peka terhadap penderitaan, tapi apakah kamu sudah meneliti dan mendalami jiwa-jiwa penderitaan itu sendiri? Ini yang membuat Pak Nazar agak galau dan bimbang, atau sehingga apa yang dikatakan sampai beliau terjun langsung aja belandang ke penderitaan itu. Moga Pak. Iya. Memang ya dialog dengan sastrawan
Khairil Anwar itu membuat galau pikiran-pikiran Pak Nasar pada waktu itu, hingga dia akhirnya juga sempat berhenti melukis ya sebentar, tapi kemudian dengan mengoreksi atau merenungi apa yang dikatakan oleh Khairil Anwar, dia memacu dia untuk bagaimana merasakan penderitaan orang-orang yang termarginalkan, dan dia memang masuk ke sana, dan itu tidak pura-pura, memang hidupnya memang di sana juga gitu. Dia tidak bisa dengan sekedar menangkap kulit-kulitnya atau raganya dengan indera matanya, tapi dia masuk ke sana, intuisinya masuk ke sana dalam penderitaan. Dan Pak Nazar kan mempunyai prinsip kalau melukis jangan hanya kerangkanya, jangan hanya badannya, tapi tangkaplah jiwanya. Wah, ini menangkap jiwa itu abstrak, Pak, susah. Sangat abstrak. Ketika Pak Nazar diserang banyak orang tangan 3-0, beliau juga santai jawabnya, kan saya menyajikan, silakan jabarkan sendiri. Nah, ini artinya jawaban-jawaban beliau ini juga slow aja ya. Mungkin kalau kata Pak Sanagra itu apa namanya, ya nyebelin tapi ngangenin gitu ya. Artinya kepengen tahu apa yang baru tentang Pak Nazar. Nah, Pak Nazar sendiri kan sebetulnya orang gaul, Pak. Beliau tidak hanya di seni rupa, tapi juga seni tari, teater, musik, bahkan gerak. Dan dengan Putu Wijaya, dengan siapa saja, dengan Khairil Anwar, dengan Ayub Rodsidi, dengan seniman pelukis-pelukis lain. Dan Pak Nazar ini saya baca juga senang membaca. Beliau aktif datang ke perpustakaan seperti ke Erasmus, membaca tentang Rembrandt, Paul Gauguin, membaca tentang Vincent van Gogh dan lain sebagainya. Ini Pak Aisyul berpendapat apa? Pelukis Nazar bagi saya memang benar-benar seorang seniman, seorang pelukis, di mana intelektualitas seorang seniman itu yang dinomorsatukan, bukan secara teknis saja, karena teknis akan mengikut dengan sendirinya. Dan tadi dibicarakan Pak Kris bahwa Nazar bergaul sangat suka bergaul dengan pergaulan di luar seni lukis ya. Memang ya, kebetulan di Balai Budaya dari tahun 54 itu ya memang semua lini seni dan budaya bertemu di sana. Sebagai hub memang pertemuan para seniman, budayawan, filsuf, politikus ada di sana semua, dan itu menjadi kawan-kawan dekatnya Nazar pribadi gitu. Dari tahun 54 pameran pertama pembukaan Balai Budaya, Pak Ayub sudah menulis di Sinpo, Pak. Koran Sinpo. Pameran berdua dengan, saya lupa namanya, satu lagi pelukis itu ya. Kemudian Pak Nazar juga memang banyak berdiskusi, berpolemik dengan di luar seni lukis ya, teman-temannya para filsuf, para pemikir, para budayawan dan pelukis itu sendiri juga melahirkan banyak pengayaan pemikiran Pak Nazar. Dan dia bagi saya seorang intelektual sejati yang belajar sendiri secara terus-menerus. Dan ketika diajak berdiskusi atau ngomong, secara pribadi saya pernah ketika beliau pameran tunggal di PPIA di Surabaya, tahunnya lupa saya, tahun 85 atau 1985 itu, saya dan kawan-kawan pelukis muda waktu itu datang ke pamerannya, tidak ketemu. Kemudian diberitahu di hotelnya. Saya datang ke hotelnya itu sekitar jam 5. Kita ajak kongko, ngerokok, masih minum waktu itu dan ngerokok juga ya. Sampai pindah 4 tempat, Pak. Karena tutup ya warungnya, kita sambil minum bir lah sama yang lain gitu. Kemudian berpindah satu tempat ke tempat lain sampai pindah ke sanggar kita, Sanggar Sangkakala di Surabaya. Dari jam 5 sore berbicara sampai maghrib besoknya tanpa henti, tanpa tidur. Ngomong terus gitu. Ngomong terus, dia masih kuat tidur di duduk di atas tikar. Kita sudah teler tapi Pak Nazar masih ngomong terus dengan ngerokok, dengan sila aja begitu. Itu kekuatan dia ketika berbicara. Artinya satu hari satu malam. Isi kepalanya itu memang banyak. Apa yang diomongkan ada terus begitu ya, dan tidak mengulang-ulang. Karena mengulang-ulang, ada kebaruan yang dibahas. Pak Ayub pernah mengatakan Nazar itu kalau ngomong seni sudah terus begitu. Iya. Semangat sekali. Mungkin orang sekarang malah Pak Ayub sambil tertawa mengatakan kayaknya ngaco gitu loh. Tapi inilah terbukti beliau bisa menuliskan
Di dalam buku ini memang tertulis pemikiran, perasaan, harapan, bahkan impiannya atau pandangan-pandangannya tentang kehidupan seni dan berkesenian. Nah ini satu lagi Pak Aisul, Pak Nazar ini memikirkan kalau berkesenian ya berkesenian, jangan berkesenian untuk cari makan. Cari makan ya cari makan. Nah ini menurut Pak Aisul gimana nih sebagai seorang seniman yang harus menggantungkan kehidupannya terhadap kesenian, harus bersosialisasi, punya keluarga, dan tidak hidup sendiri, ini gimana Pak? Iya. Mungkin itu kembali kepada pilihan-pilihan pribadi ya. Dan kebetulan Pak Nazar ini memilih seperti apa yang dia mau gitu. Beserta dengan risiko-risiko di belakangnya. Ketika dia memiliki pilihan seperti itu, maka kita menjauhi pasar sepertinya anti pasar, tapi nggak tahu juga ya. Tapi yang jelas Pak Nazar itu tidak gampang didekatin kolektor atau galeri. Dia mending menjual karyanya pada orang-orang terdekat dengan tanpa harga. Kadang-kadang malah kepada mahasiswanya Pak Kris. Sekedar untuk makan atau ngerokok atau apa. Tapi paling-paling tidak ke sastrawan temannya Pak Ayib, Eka Budianta, atau kepada sesama kolega yang lain, Tuti Herati dan lain-lainnya. Pak Aisul sendiri pernah ditawari atau pernah punya pengalaman bagaimana? Iya, saya punya pengalaman pribadi. Saya sebetulnya cukup kagum dengan sikap tegasnya dalam berkesenian ya Pak. Pak Nazar ini saya kepengen punya karyanya, tetapi dengan kemampuan yang ada pada saya tidak tega untuk membeli dengan seharga kemampuan saya itu. Tapi dalam berbagai kesempatan saya selalu menghargai karya-karyanya. Pada suatu hari saya sering ke Balai Budaya sebelum tahun 90-an itu saya ingat betul. Ada lukisan Pak Nazar itu lusuh banget, nggak terlalu besar, gambar getek gitu ya, coklat sama hijau-hijau, kotor sekali. Ditaruh di bawah di dekat toilet galeri kecil yang sebelah kanan Balai Budaya. Saya taruh di atas lemari. 2 hari 3 hari saya ke situ lagi, dibawa lagi. Terus saya saya taruh di atas lagi. Ini karyanya Pak Nazar kok ditaruh di bawah dan lantainya tuh lembab Pak. Ada airnya sedikit gitu. Waduh gimana ini. Akhirnya suatu hari saya nongkrong di galeri utamanya Pak Nazar datang sama anaknya Mas Yadi yang masih di Bali waktu itu. Kemudian saya tanya, Pak Nazar, karyanya Pak Nazar itu ada di dekat WC itu, saya naikin terus. Yang itu gambarnya getek memang, coklatnya coklat rusuh gitu, gelap-gelap warnanya. Terus dia bicara oh ya itu habis pameran kemarin sama Pak Mukhtar Lubis dan kawan-kawan di Balai Budaya situ juga. Akhirnya saya kasih tahu, terus diambil. Sebenarnya saya pengen bayarin, tapi walaupun saya cukup punya uang ya waktu itu, tidak tega juga. Ya, itu pengalaman pribadi saya. Satu ada rasa ya Pak ya, tapi memang ini yang menjadikan kekuatan dan karakter Pak Nazar sendiri. Ini suatu contoh bahwa memang totalitas itu memerlukan. Salah satu yang Pak Nazar ajarkan kepada murid-muridnya yaitu kesadaran. Karena kalau tidak ada dorongan dari dalam, tidak ada kecintaan, tidak ada kebanggaan, maka tidak ada imajinasi. Karena sehingga beliau mengatakan, kalau mau melukis memang dengan kesanggaran, ini akan lebih leluasa, lebih bebas. Masalah waktu, tidak ada mahasiswa buru-buru harus takut terlambat masuk kelas, tidak harus tergantung absen. Nah, hal-hal ini membuat orang bebas, berani, happy, fun. Bahkan suatu ketika dengan Pak Usman Effendi bersama mahasiswanya ini di Kali Baru. Nah ini malah nyewa perahu, ada yang suruh berenang, suruh mandi-mandi, habis itu ngobrol lanjut di warung kopi dan lain sebagainya. Beliau mengajak seni itu fun, senang, happy, walaupun ya tadi dikatakan memilih menjadi pelukis kadang-kadang kesia-siaan karena dianggap tidak membawa dampak atau hasil. Tapi faktanya Pak Nazar telah berhasil menembus batas antara sekat, bakat, dan tidak bakat. Karena beliau mengatakan, ya tabrak dulu, sobek dulu, setelah kamu mendalami, kamu baru akan merasakan bakat atau tidak. Nah ini menurut Pak Aisul, Pak, monggo. Ya,
seperti yang dikatakan Pak Nasar itu ya memang menjadi seniman, menjadi pelukis itu memang tidak sekedar bakat, tetapi di situ ada kerja keras, panggilan pribadi, pengabdian, dan integritas serta totalitas yang 100% harus gitu Pak. Ada panggilan jiwa. Ada panggilan jiwa di situ. Dan memang tidak semua lulusan dari sekolah atau akademi seni rupa atau institut seni rupa ya, tidak semua menjadi, yang lulus tidak semua menjadi seniman atau pelukis bebas. Maka menjadi seniman adalah sebuah pilihan yang telah disaring berkali-kali dan itu diuji oleh waktu atau zaman. Maka ketika melewati itu maka lahir seorang seniman tulen seperti Pak Nasar. Pak Nasar pun juga mengatakan bahwa di dalam belajar melukis memang harus ada kesadaran, ada kemauan. Perkara nanti tidak menjadi pelukis itu hal yang berbeda, ini menurut beliau. Nah, beliau sendiri juga istilahnya tidak mengintervensi. Beliau ini sebagai guru hanya menemani, memberi stimuli, memberi semangat. Kalau ada sesuatu yang diperlukan mahasiswa, dia bisa memberikan langsung nasihat. Atau artinya mungkin model nyantri ya Pak, atau model transformasi pengetahuan, pengalaman, keterampilan dengan cara-cara nyantri ini mungkin akan lebih, pendekatan yang personal ini akan mengangkat bahwa orang ini kan karakternya berbeda, tidak bisa digebiah-gebiah. Maka Pak Nasar kan satu persatu muridnya dia melihat sehingga bisa lebih efektif atau lebih bisa menstimuli yang lebih tinggi lagi kan begitu Pak. Nah ini kalau pengalaman Pak Aisyul sendiri bagaimana? Iya, Pak Nasar dengan sistem kesanggarannya yang ditawarkan di IKC ya memang dengan perkembangan zaman mungkin berubah ya. IKC sekarang berubah, tetapi zaman Pak Nasar memang pendekatannya adalah kesanggaran, nyantrik ya. Jadi tiap orang, tiap mahasiswanya didekati secara pribadi dan mungkin di situ ada jiwa egaliternya Pak Nasar. Jadi menganggap dia dengan para mahasiswa ada kesetaraan, jadi lebih bebas itu. Ada hubungan humanisme yang tidak bisa didapatkan ketika praktek-praktek pendidikan yang sangat formal itu tadi, Pak. Hal-hal yang sifatnya personal, yang tidak tertulis, justru itulah yang nancep atau boleh dibilang mendorong atau membangkitkan kesadaran berkesenian ya Pak, mungkin seperti itu ya. Nah memang kalau kita melihat Pak Nasar sudah tidak ada, karya-karyanya masih terus abadi, pemikirannya tetap ada sampai hari ini, bisa kita pelajari, bisa kita diskusikan. Bahkan saya yang belum pernah melihat, belum pernah mengenal, karena saya nggak pernah lihat Pak Nasar secara langsung, saya hanya melihat lukisannya waktu itu kalau nggak salah tahun 97-an itu di toko bukunya punya pas Yusir Rizal di tim. Nah, saya melihat ini kok lukisan seperti itu, terus saya nonton pameran di tim pernah bersama Pak Mustika kalau nggak salah. Beliau ada di situ, karyanya Pak Nasar berbeda dengan yang lain. Tapi walaupun sepertinya aneh kata Pak Aisip tadi, tapi ada sesuatu panggilan jiwa untuk melihat dan mengamati. Ini saya sempat berdialogi karpe piye gitu ya. Tapi walaupun saya waktu itu juga nggak nyambung, tapi saya merasakan ada getaran jiwa, ada panggilan orang yang lewat itu untuk berhenti sejenak melihat, oh ini. Nah setelah itu saya mulai baca Pak Nasar, tahu walaupun belum terlalu tertarik atau mendalami ya, tapi ketika membaca tentang surat-surat malam, tulisan-tulisannya, karya-karyanya yang lain, saya berpikir ini ke-Indonesiaan, ini beliau itu menemukan karakter jati dirinya. Nah ini Pak Aisyul, untuk closing monggo ada suatu pesan atau satu hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau penggemar pencinta seni atau para generasi muda, monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Kris. Tadi Pak Kris menyinggung sedikit tentang tidak nyambungnya menikmati karya Pak Nasar ya tadi ya. Saya teringat entah itu di omongan di pembicaraan dengan Pak Nasar atau di salah satu tulisan dia tentang dia nggak mengkhawatirkan bagaimana karyanya bisa diapresiasi publik, tetapi dia percaya dari 1000 orang
yang melihat karyanya, ketika satu frekuensinya sama, dia akan nyambung. Saya lupa itu di buku atau di pembicaraan ya. Itu salah satu untuk merespon ketidaknyambungan pertama kali Pak Kris melihat karya-karyanya Pak Nasar. Tapi secara pribadi saya menganggap Pak Nasar, kembali lagi, bahwa Nasar dengan pemikiran dan kerja kerasnya menghasilkan karya-karya seni rupa, seni lukis abstrak tadi adalah merupakan sebuah tonggak tersendiri di seni lukis abstrak Indonesia, dan dia adalah martir itu bagi seni lukis abstrak Indonesia itu sendiri. Jadi sebuah tonggak dan sebuah martir bagi, dan beliau menunjukkan konsistensinya, komitmennya ya, iya, integritasnya. Jadi Pak Nasar layak memang kita bangga punya beliau sebagai salah satu maestro seni rupa di Indonesia, dan patut kita catat, kita terus tumbuh kembangkan, kita pelajari, karena literasi tentang Nasar memang harus dikembangkan. Pak Nasar sudah meninggalkan banyak pemikiran sehingga akan lebih mudah untuk memahami. Kecintaan dan kebanggaan akan seni budaya merupakan tanggung jawab kita semua untuk membangun bangsa yang berbudaya. Salam budaya, salam cerdas Pak Aisul. Nah, kita sekarang ingin mengakhiri bahwa seni budaya merupakan ikon peradaban bangsa.